Belum habis Pitup, terbitlah batu vulkanik. Bukan batu vulkanik dari meteor atau magma letusan gunung, tapi aplikasi ala-ala penghasil duit yang kerjanya cuma nonton-nonton video sama iklan. Malah yang ini lebih absurd lagi ketimbang Pitup. Apa cara kerja sistem dan segala macam sama absurdnya? Cobalah simak hasil investigasi gue soal ini aplikasi. Kalau Pitup misi hariannya nonton 10 iklan sehari, batu vulkanik disuruh nonton video dengan total durasi 5 menit sehari. Dengan penghasilan yang sekian nominal dengan cara... Nantilah ke sana. Kita bahas lebih dulu soal bagian belakang, background ini bisnis. Batu vulkanik rilis bulan Oktober tahun 2020 kemarin, dan versi aplikasinya udah beberapa kali mendapatkan update di 4 bulan terakhir. Dan selama 4 bulan itu mereka statusnya ilegal. Ya, legalitasnya nggak ada. Lu cari di Kominfo, Kemenhukam, apalagi di OJK, mereka nggak terdaftar sebagai entitas yang legal. Yang artinya, batu vulkanik adalah bisnis nggak jelas dengan segudang resiko. Tapi capek-capek gue jelasin, nanti lu sebagai orang yang udah gabung, nggak mau nerima kalau itu ilegal dan tetap kekeh mau lanjut. Secara logika, sebagai orang yang hidup di zaman modern ini, buat ngecek apakah sebuah aplikasi penghasil uang trusted atau enggak, kita ketik di Google, dia harusnya muncul. Entah itu lokasi kek, websitenya kek, atau koneksi-koneksi dia. Tapi ini gue ketik batu vulkanik di Google, yang nongol malah batu-batu bujang ini. Terus kalau kita ketik PT MKIIL Bil Indonesia, itu sama sekali nggak ada di Google jejaknya. Jangankan ada jejak, kita ketik itu perusahaan, dia malah muter-muter balik ke link aplikasinya sendiri yang dinamai batu vulkanik. Jadi gimana kita bisa tahu apakah perusahaan itu benar-benar nyata atau cuman halusinasi doang? Nggak ada yang namanya official website atau sekedar alamat kantornya aja. So, masih mau lanjut buat gabung? Berarti kalau Anda tidak pertanyakan, main join aja, menurut saya Anda bukan orang bodoh. Istilah saya, Anda bodoh banget. Oke, gue rasa cukup buat masalah kejelasan dari background itu aplikasi. Sekarang kita bahas ke skema bisnisnya gimana. Ada beberapa indikasi skema Ponzi yang diterapin batu vulkanik, meliputi adanya sistem top up, dikasih potongan atau bonus kalau berhasil ngajak temen, pajak penarikan dan uang yang hangus ketika nggak menjalankan misi harian. Dan kocaknya, video di aplikasi itu ternyata video-video random yang salah satunya dari TikTok. Kalau orang yang udah keras kepala mungkin kayak, kenapa bang? Emang kalau videonya dari TikTok, kenapa bang? Jawabannya simple sih. Karena video TikTok yang mereka tampil itu video random yang bukan bagian dari iklan promosi buatan TikTok. Dengan kata lain, iklan yang dipasang di batu vulkanik adalah palsu. Kenapa? Pertama, dia nggak punya legalitas. Siapa pengiklan yang mau pasang iklan di bisnis yang ilegal? Terus siapa juga pengiklan yang mau masang iklan mereka di layanan yang maksa penonton untuk mengklik tanpa harus membeli barang dan jasa yang diiklanin? Jadi mereka ngiklan dan ngeluarin duit supaya cuma dilihat doang gitu? Kan nggak mungkin. Tapi ada satu perbedaan yang mencolok antara batu vulkanik ketimbang Pitup, yaitu di sini ada sosok yang mengaku sebagai pemilik atau CEO dari perusahaan batu vulkanik dan wujudnya muncul ke publik. Dan sebagai informasi aja, saham di batu vulkanik ternyata ada milik Dirga Dadali. Yang artinya sang vokalis itu nanemin investasinya di bisnis MLM tersebut. Jadi ketika suatu saat ini udah menjadi program scam alias tipu-tipu, kita tahu siapa pelaku dan sosok yang harus bertanggung jawab. Yang pasti dia juga bakalan coba kabur nanti, kalau udah tiba waktunya kayak Ali Mama. Sekarang kita bahas soal cara dapet duit dari batu vulkanik. Gimana sistem dan cara-caranya. Bisnis plan-nya kelihatan langsung nggak beres. Hampir mirip lah kayak Pitup. Kalau di Pitup itu mata uangnya atau saldonya dinamain view point. Kalau di batu vulkanik dia pakai istilah koin api. Pertama, kita sebagai pemain atau anggota yang ingin bermain gratis tanpa melakukan isi saldo, sehari hanya akan mendapatkan 0,17 koin api setiap nonton 5 menit iklan atau video. Satu koin api sama dengan Rp10.000, dan sehari kita cuma dapat 0,17 tadi. Dan setelah rutin menyelesaikan misi selama 30 hari, kita cuma dapat 5 koin api atau sama dengan Rp50.000. Itu kalau kita main gratis tanpa, maksud gue sebagai trial member, trial.
Hasil demikian kita capai selama sebulan kalau cuman main gratis. Sementara aplikasinya nawarin upgrade supaya penghasilan per bulan kita bisa lebih dari 50.000. Dengan mengharuskan kita melakukan yang namanya top up alias isi saldo. Gimana kalau kita cuman pengen main gratis tanpa isi saldo? Jawabannya kita cuman bisa dapat 50.000 aja dan nggak bisa lanjut buat dapat duit lebih. Setelah sebulan jadi trial member, kita nggak bisa lanjut main gratis di bulan kedua karena harus melakukan upgrade tadi. Wajib dan dipaksa banget. Buat nambah ke fase kedua atau supaya bisa main sebulan lagi, kita harus ngisi saldo 40 koin api atau setara Rp400.000 supaya bisa lanjut dan menjadi member level 1. Misinya sama aja kayak versi trial member. Nonton 5 menit video atau iklan sehari, tapi bedanya setelah ngisi saldo buat jadi level 1, lu sebagai pemain bakal mendapatkan total 50 koin sebulan alias Rp500.000. Selain level 1, ada lagi level 2 sama level 3 yang gue males banget ngejelasinnya karena dibikin berbelit. Jadi gue kasih lihat dalam bentuk tulisan aja. Nggak sampai situ, ada yang lebih aneh lagi. Dimana ketika kita mau mencairkan atau narik saldo dari hasil olah-olahan di aplikasi batu vulkanik, kita sebagai pengguna yang udah ngisi saldo sedemikian banyak akan dikenakan pajak penarikan alias potongan sebesar 16%. Jadi kalau kita narik duit 10 juta, yang bisa kita tarik atau kita dapetin cuman Rp9.400.000. Dan dari situ sebenarnya butuh pengorbanan yang lebih gede lagi. Karena kalau pengen persentase pajak tadi nggak segede sampai 16%, kita harus ngajak temen supaya ikutan ngisi saldo di aplikasi. Ketika ada 2 orang yang berhasil kita ajak jadi member downline dan melakukan isi saldo, maka pajaknya bakal jadi 12% aja. Terus dia bakalan turun lagi lebih rendah ke 8% kalau kita ngajak lebih dari 3 anggota yang baru dari kode referral yang kita bikin, yang kita dapat. Jadi lingkarannya tuh kurang lebih sejenis lah sama MLM yang ada biasa kita temuin di offline. Skema yang menjebak sekali. Kalau lu nangkep apa-apa yang gue jelasin tadi, harusnya lu bisa nyimpulin kalau duit yang dikasih batu vulkanik adalah duit kita sendiri atau duit dari orang-orang yang melakukan top up buat naik level 2 atau level 3. Kurang lebih skema aliran duitnya tuh kayak arisan, cuman kita nggak dikasih tahu kayak begitu. Yang kelihatan seolah-olah beneran perusahaan yang bayar langsung orang-orang yang jadi anggota batu vulkanik. Aplikasinya keren sih, UI-nya, pilihan fitur, warnanya dan segala macem. Secara looks keren. Sayang banget developingnya digunain buat jenis bisnis money game alias Ponzi. Tapi kalau kita perhatiin, ada kesalahan yang ngasih tahu kita kalau developing aplikasi ini nggak profesional. Lihat aja tulisan di fitur-fiturnya. Harusnya diawali dengan huruf kapital, tapi di sini dia pakai huruf kecil semua. Dan itu jadi petunjuk tersendiri, kayak ngasih tahu kalau ilmu penulisan bahasa Indonesia developer aplikasi ini masih remedial. Mungkin di video ini bakal ada yang bilang kayak, terus kenapa aplikasinya bisa lolos ke Google Play Store? Sebenarnya mudah sih ngejawabnya, karena Google udah ngecek dan mastiin aplikasinya aman. Tapi bukan aman dari penipuan bisnis, melainkan aman dari segi ancaman virus, malware, atau kalau lo kurang paham, Google ngelolosinnya karena nggak kedeteksi software penyadap di sistem aplikasi itu. Andaikan Play Store bisa dikelola langsung dengan campur tangan pemerintah, yang kayak beginian pasti nggak bakalan lolos. Secara fungsi, aplikasi batu vulkanik sama kayak Pitup, sama-sama nipu. Bedanya sama Pitup, aplikasi ini nyediain opsi atau tombol top up secara terang-terangan di aplikasinya. Selain itu, pengguna yang daftar batu vulkanik juga harus melakukan verifikasi data diri dengan foto selfie dan juga ngasih foto KTP. Kalau misalkan yang minta itu verifikasi kayak BNI, BRI, atau bank swasta lainnya, itu wajar. Kita tahu di mana kantornya, direkturnya siapa, kantor pusatnya di mana. Sementara batu vulkanik ini, titik lokasi pastinya aja kita nggak tahu di mana. Cek aja di Google Map, nggak nongol di mana sama sekali. Dan sama aja kayak Pitup, batu vulkanik ini juga nggak kedaftar di OJK. Percaya nggak percaya, entah berapa lama lagi, ini bisnis bakalan gulung tikar. Tiba-tiba, dan para leader atau orang yang mengaku sebagai bagian dari manajemen batu vulkanik ini bakalan lari terbirit-birit. Dan sebenarnya dia udah ngasih petunjuk soal itu. Coba lihat yang ini. Jadi, kalau lu udah ngedengar apa yang gue bilang dari awal sampai durasi sekarang ini dan mau tetap lanjut gabung ke batu vulkanik apalagi Pitup, ya udah, tanggung aja risiko dan rasa masa bodoh lu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten Teknoida yang berikutnya. Kalau Anda tetap tega
merekrut atau istilah saya menjerumuskan orang, Anda itu bukan mental maling sebenarnya, tapi mental maling banget.